Perbandingan antara luas daerah dan sedikitnya penduduk, walau daerah kapur sekalipun, membuat daerah kami makmur. Tetapi keadaan tak mengizinkan berlangsungnya kemakmuran itu jadi abadi. Beberapa puluh tahun kemudian, daerah yang makmur itu telah kehilangan kemakmurannya. Orang makin berbiak, dan orang-orang pensiunan terdorong keinginan menghemat belanja yang tidak menghasilkan sesuatu apa di dunia ini selain duduk bermalas-malasan di kursi goyangnya telah menduduki daerah kami. Orang-orang yang tadinya mempunyai sawah berbahu-bahu setelah 2-3 turunan, sawahnya telah menjadi ciut dan ciut. Akhirnya, petani-petani daerah kami yang kaya-kaya lenyap dari muka bumi. Daerah pertanian yang lebar menjadi kerdil, dan dengan sendirinya kemakmuran jadi seret. Tani kaya jadi tani miskin, tani besar jadi tani kerdil. Tani kecil kehilangan sawahnya jadi buruh tani yang tiada bersawah. Dan bila sawah tak memerlukan tenaga manusia lagi, mereka menguli di kota. Kemudian daerah kami yang tadinya kaya dinamai daerah yang termiskin di tanah Jawa. Dan kemiskinan itu mencapai puncaknya. Jepang datang. Buruh tani tak mendapatkan hasil semula. Jepang menyita hasil panen kaum tani dan buruh tani hanya mendapat kebahagiaan yang paling kecil. Tapi orang beranak dan beranak juga. Dan anak-anak yang dilahirkan itu hidup juga. Dan mereka menghendaki makan juga. Penduduk daerah kami yang sederhana itu belum lagi mengetahui pembatasan kelahiran yang diimpor dari barat. Dan sekiranya mereka tahu juga, kesucian dari daerah itu membatalkan ajaran dari barat itu. Dengan demikian, orang yang beranak-anak juga. Dan daerah kami bertambah jadi miskin karenanya. Zaman Jepang menggiring anak-anak para buruhnya ke kota. Kota kami pun kecil juga. Dan di kota, mereka mengharapkan dapat makan selayaknya untuk penolak lapar. Orang di kampung kami mengerti juga bahwa hasil panen daerahnya pergi ke kota. Tapi orang kota pun kekurangan beras. Dan mereka yang punya beras banyak takut pula kelaparan. Dan anak-anak kecil atau dewasa, mereka yang dilahirkan dari rahim ibu buruh tani, pergi mengembarai kota dari pojok ke pojok, dari sudut ke sudut, dari tempat sampah ke tempat sampah yang lain. Kadang-kadang pada suatu kali mereka jatuh sakit. Kawan-kawannya hanya bisa memandangi anak yang sakit itu. Dengan demikian, mereka mati seorang demi seorang. Dan kematian mereka takkan mengherankan orang yang lalu di dekatnya. Juga tak mengherankan bapak dan emaknya yang ditinggalkan di kampung. Hidup yang tak diharapkan. Dan ini terjadi di seluruh waktu, di masa pendudukan Jepang. Dan tak seorang mengerti adakah keadaan kelak akan jadi baik. Yang terasa hanyalah ketakutan pada mati, kelaparan, besok atau lusa. Bukan anak-anak kecil saja yang tiap hari menggelimpang tak bernyawa di pinggir-pinggir jalan. Juga orang dewasa dan tua, laki perempuan, dan terutama orang-orang yang banci. Orang-orang yang kaya tak percaya pada kekayaannya. Adakah kekayaannya itu bisa menjaminnya takkan mati kelaparan? Adakah uang di hari besok bisa dibelikan beras yang susah didapatkan itu? Orang tak ada yang tahu. Dan mereka yang bergelendangan itu pun mati seorang demi seorang. Tiap hari bertambah banyak. Mereka seolah-olah untuk iseng-iseng saja hidup di dunia ini. Dan tak ada seorang pun di dunia ini yang menyesali keadaan itu. Ada juga orang bertanya dalam hatinya, tak habiskah bangsa kita dalam 5 tahun bila keadaan terus-menerus seperti itu? Tapi tak sepantun pun suara berani menjawab pertanyaannya sendiri itu. Dan penjajahan Jepang berjalan terus. Tapi di antara segala kematian, kelahiran dan kelaparan itu, Kajan, anak buruh tani juga, bisa mengatasi keadaan buruk itu dengan mengorbankan seorang adik perempuannya untuk opsir Jepang. Ia bisa bekerja di jawatan kereta api. Waktu itu ia baru berumur 17 tahun.
Dan kedua orang tuanya sangat mendewakan kejayaan nasib seperti itu. Semua itu membuat Kajan merasa dirinya jadi dewa. Tak ubahnya dengan mereka yang datang dari negeri matahari. Keluarga Kajan terdiri dari Pak Kumis, bapaknya. Karena kumisnya terlampau tebal untuk ukuran kumis, itulah ia dinamai Pak Kumis. Dengan sendirinya, bininya terseret oleh kumis itu pula dan dinamai Mbok Kumis. Kemudian Mini, anak pertama yang kawin dengan seorang agen polisi di Bojonegoro. Sesudah itu barulah Inem. Kemudian Kajan yang paling akhir. Kemudian Kajan dan paling akhir Sami. Barangkali karena kedua anaknya yang pertama itu perempuan, Kajan didewa-dewakan di rumahnya. Akibat dari pendewaan itu terasa benar waktu ia sudah berumur 15 tahun. Di rumah maunya jadi raja. Kemauan yang tak terpenuhi membuat ia berani memecahi barang-barang pecah belah. Tapi di luar rumah, ia seperti lumut saja. Ia tak punya keberanian sebenang pun juga. Kemudian, bila ia bergaul dengan kawan-kawannya yang kurus atau jauh lebih muda daripadanya, kembali ia jadi raja dan dewa. Ditampari dan dipukuli mereka itu bila tak mau meladeni kehendaknya. Kemudian datanglah Jepang. Waktu itu ia berumur 17 tahun. Seperti juga halnya dengan keluarga-keluarga lainnya. Keadaan keluarga Pak Kumis kocar-kacir oleh pendudukan baru itu. Dan pada suatu kali datanglah Kajan ke rumah dengan seorang opsir Jepang. Dan kemudian Sami itu yang waktu itu baru berumur 15 tahun dihidangkannya pada opsir Jepang itu. Tak ada orang yang menyesal karena ini. Pak Kumis tidak, Mbok Kumis tidak, apalagi Kajan. Ia merasa berjasa pada Nippon malah. Dan Sami merasa bangga. Diangkatnya hidungnya bila bertemu dengan para tetangga. Ia pun bangga jadi suguhan opsir Jepang. Untuk segala kebaikan ini, keluarga Kumis selalu mendapat kiriman beras, pakaian, obat-obatan dan uang. Dan hampir setahun kemudian, lahirlah anak Sami. Makhluk baru itu dinamai Nippongia. Kelahiran itu mengakibatkan perubahan baru dalam keluarga itu. Begini. Kasih Pak dan Mbok Kumis kini tertumpah pada Sami dan anaknya. Untuk Kajan, ia hanya mendapat sisa-sisa kasih saja. Dan ini kerap kali membuat hatinya mangkal dan keluar suara busuk dari mulutnya. Aku yang membawa Tuan Nippon kemari. Aku yang berjasa untuk seluruh isi rumah ini. Tapi mengapa aku sekarang disia-siakan? Dan tak ada seorang pun berani membantah suara itu. Apabila ada sepantun suara saja berani mengatasi suara itu, keluarga itu pasti menderita kerugian. Jangan-jangan anak si Sami itu melayanglah jiwanya. Karena itu, orang hanya berdiam diri saja. Kakek dan nenek Pak Kumis tadinya orang-orang kaya juga seperti petani-petani yang lain. Sampai pada Pak Kumis, harta benda itu telah kikis. Dan ini membuat Pak Kumis jadi buruh tani yang selalu kekurangan, dan karena badannya besar dan kuat, akhirnya ia jadi perampok di hutan-hutan antara Blora dan Rembang. Juga di hutan-hutan antara Blora dan Cepu. Keganasan dan kegalakannya telah terdengar di seluruh Karesidenan. Dan inilah yang menyebabkan ia diangkat jadi polisi. Tapi darah perampoknya tak mengizinkan ia diperintah oleh orang lain dan duduk diam-diam. Dengan demikian, akhirnya ia jadi polisi yang paling malas di tangsinya. Tapi untuk sementara, ia telah terkurung di tangsi dan tidak bisa merampok lagi. Ia dilepas dari kepolisian dengan uang pensiunan yang memuaskan karena suapan. Dan sesudah 5 tahun pensiunannya dicabut kembali oleh pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, ia selalu pergi dan pergi. Tiap bulan, paling lama 3 hari, ia tinggal di rumah. Ia datang hanya untuk menyerahkan uang hasil perampokan saja dan bertemu dengan kawan-kawannya sepenjudian. Zaman Jepang membuat ia jarang keluar rumah. Penghasilan sudah cukup di rumah. Walaupun demikian, ia tetap disingkiri oleh para tetangga. Ada juga darah semacam ayahnya mengalir dalam tubuh Kajan. Dan ini membuat dirinya disingkiri pula oleh para kawannya.
ia merasa tak berarti bila ada di luar rumahnya. Dan sebaliknya, ia merasa jadi raja dan pahlawan di dalam rumahnya sendiri. Di rumah, sekolah, di langgar, dan sekarang di kantor jawatan kereta api, ia selalu disingkiri. Percakapannya selalu mengenai pembunuhan kejam, perampokan, pembakaran rumah, pencurian, lotre, uang, dan perempuan. Kepala Kajan selalu penuh oleh sandiwara yang mengerikan. Kadang-kadang ia berpikir begini, moga-moga kalau aku sampai di rumah, rumahku sudah menjadi istana. Dan kalau ia pulang dan rumahnya masih tetap rumah bambu berlantai tanah, hatinya jadi kecewa, mendongkol, dan mencurigai orang-orang seisi rumah. Dan tak jarang pula, waktu berjalan menuju ke kantor, ia berpikir, moga-moga Tuan Sep nanti memberi hadiah Rp1.000. Dan sesampainya di kantor, Sepnya selalu diawasinya. Kalau Sep itu menarik laci meja, hatinya jadi berdebar-debar menantikan hadiah yang Rp1.000 itu. Tapi hadiah itu tak kunjung sampai, dan bencilah ia pada Tuan Sep. Kemudian dikarangnya cerita-cerita yang keji tentang Tuan Sep. Tapi kepuasan tak kunjung datang di dalam hatinya. Dan demikian terus menerus. Bila ia pergi dari rumah dengan perasaan mendongkol, sering ia berpikir, moga-moga seluruh isi rumah itu berlumuran darah dibunuh orang. Dan bila ia sudah sampai di rumah dan keadaan tetap sebagai biasa saja, ia merasa kecewa. Mukanya memberengut kejam. Bila ia ditanyai mengapa memberengut, ia tak menjawab. Dan bila ia menjawab, perbuatannya lah yang menjawab. Dikala Kajan mentereng jadi pegawai, kawan-kawan yang sebaya dengannya seorang demi seorang jatuh di medan kelaparan. Dan ia tak ambil peduli. Gampang saja ia menetapkan harga mereka yang mati kelaparan itu. Tentu saja dia mati kelaparan. Kalau orang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, ia takkan mungkin bisa mati kelaparan. Dan penilaiannya itu diiyakan oleh seluruh isi rumah. Dan waktu berjalan terus dengan tiada jemu-jemunya. Dan dalam masa 1,5 tahun bekerja, Kajan telah mendapat kepandaian banyak. Baris, kakias, membuat lubang perlindungan, dan mencuri alat-alat kantor. Kepandaian-kepandaian baru itu membuat bualnya bertambah banyak dan panjang. Pak Kumis dan Bok Kumis pun kian jadi bangga mempunyai anak yang sungguh-sungguh dapat dibanggakan itu. Tetapi kemajuan Kajan tidak sampai di situ saja. Kerajinannya di kantor, semangatnya membantu Jepang, dan kesukaannya membacai buku-buku membantu mengangkat dirinya hingga ia melampaui derajat kawan-kawan sebayanya yang bergelendangan di jalan-jalan dan di pojok-pojok yang kemudian mati kelaparan. Ya, ia telah kuasa melampaui derajat itu. Semangat, kerajinan, dan kesukaannya membacai buku telah membuat ia menerima kasih Sepnya. Dan pada suatu kali waktu diadakan pemilihan kader untuk memasuki kursus untuk pegawai yang lebih tinggi daripada kedudukannya, ia terpilih. Kajan naik 1 tingkat lagi. Kajan mempunyai nama di kampung sekarang. Dan orang yang benci pada sifat-sifatnya menyembur-nyemburkan kelicikannya sebagai penjilat pantat Jepang. 2 kali ia lulus dari kursus. 2 kali ia naik pangkat dan gaji. Badannya kian gemuk sekarang. Lagaknya kian banyak juga, dan tak jarang ia tak sudi menerima tegukan kawan-kawan. Apalagi kalau kawannya itu termasuk mereka yang harus mengembarai pojok dan jalan-jalan raya kota kami yang kecil. Dan waktu ada pengumuman pembukaan kursus baru untuk jadi guru gerak badan, walaupun tingkatnya lebih rendah daripada apa yang sudah dicapainya, ia masuk lagi dan berhasil mendapatkan ijazah yang baik. Ia jadi pelatih gerak badan. Dan sebagai pelatih, ia mendapat caci maki dan sumpahan para pegawai yang setengah kelaparan dan harus menjalankan gerak badan juga. Kemudian jatuhlah Jepang. Dan Kajan selayak batu dilemparkan ke tepi kali. Ia kehabisan tenaga, ia kehabisan gerak dan laga. Kadang-kadang nampak ia gugup. Sering juga terdengar ia mengamuk di rumahnya dan memukuli siapa saja yang pernah merasai nikmatnya rezeki yang diperolehnya dulu.
Jarang ia keluar dari rumah. Dan oleh keadaan ini, bersoraklah hati mereka yang membencinya. Kabar pertempuran mengamuk di tiap detik. Kabar pengeboman, pembunuhan, dan pembakaran menyeruak seperti kudis di kulit yang tak pernah mencium air sabun. Dan Kajan menjadi ketakutan oleh semua itu. Kalau ia toh harus mandi di kali, selalu saja kepalanya menunduk. Dan kalau ada juga orang yang bertanya padanya, dijawabnya pertanyaan itu dengan suara yang hormat dan gugup. Kemudian terdengar Surabaya jatuh. Kemudian lagi Jakarta jatuh. Ia tambah ketakutan. Tapi lama-kelamaan ketakutan itu bisa juga diatasinya. Dan ia mencari pekerjaan baru. Ia jadi guru gerak badan di sekolah rakyat. Tapi masa senang sudah jauh lampau. Sebagai guru gerak badan, ia mendapat gaji kecil dan sumpah caci dari murid-murid sisa-sisa zaman Jepang yang kurus-kurus dan lemah. Ia sendiri tak tahu mendapat sumpah caci. Yang diketahuinya, gajinya kecil. Dan ini membuat ia jadi pendiam di luar rumahnya, tapi menjadi makin galak di lingkungan rumahnya sendiri. Badannya yang bagus dan kuat dulu menjadi kurus dan lemah. Dan karena ia harus juga turut gerak badan di waktu mengajar, ia kini jadi kian kurus juga akhirnya. Tapi gaji itu memaksa orang sekehendak hatinya saja. Dan ia bergerak badan terus tiap mengajar. Dan sumpah caci pun kian menghujan menjatuhi kepalanya. Tapi ia tetap tidak peduli. Ia hanya peduli pada gaji dan gaji peduli padanya. Kalau orang akan membangun rumah, ia kumpul-kumpul bahannya dulu. Dan ia mau membangun nasib baru. Ia kumpul-kumpul pula. Ia mencatatkan diri sebagai anggota Partai Demokrat. Ia tak tahu politik, tapi masuk partai hanya tindakan darurat saja. Siapa tahu oleh keanggotaannya itu ia bisa naik gaji atau pangkat. Dan di samping itu, ia membaca buku apa saja yang jatuh ke tangannya. Tapi buku politik jarang ada di kota kami. Dan karena Kajan di luar rumahnya sendiri penakutnya seperti kelinci, ia tak banyak bertanya-tanya dalam pergaulan bebas. Dengan demikian, ia mengambil kesimpulan. Politik artinya kejahatan. Dan kesimpulan ini dipegangnya betul dan disiar-siarkannya di antara murid-muridnya dikala ia mengajar gerak badan. Politik penjajahan Belanda dan Jepang begitu keji hingga kita dibiarkannya jadi kurus-kurus kelaparan, katanya selalu. Tapi sekarang kita sudah merdeka. Politik penjajahan sudah hapus sekarang. Dan keterangan-keterangan seperti itu agak menipiskan kebencian para murid padanya. Tapi ini pun tak diketahuinya benar. Beberapa bulan sesudah datangnya kemerdekaan, kota kami kebanjiran buku tipis-tipis berisi politik. Di antaranya banyak yang ditulis oleh pengarang yang tak tahu politik juga. Dan ada juga buku-buku karangan Tan Malaka. Kajan menyelami isi buku-buku itu. Dan ia merasa matang. Pengetahuan yang didapatkannya itu dengan tiba-tiba saja menghilangkan sifatnya yang penakut. Ia merasa kuat sekarang. Ia tak tanggung lagi di pergaulan. Di mana-mana disemburkannya pengetahuannya dari buku-buku yang pernah dibacanya. Ia mulai sanggup menelaah keadaan. Ia mulai sanggup menimbang baik buruknya sesuatu peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Kajan jadi terkenal di kota kami yang kecil itu. Kajan hidup lagi. Di luar rumah dan di dalam rumah. Sekalipun pakaiannya tidak sebaik di masa Jepang dulu, tapi ia berani mengangkat kepalanya sekarang. Dan semua yang dapat dicapainya membuat para tetangga yang tahu dirinya sejak kecil bertambah benci. Orang berseru dalam hatinya, Kajan bertambah pongah sekarang, tapi Kajan tak mendengar seruan hati para tetangga itu. Ada juga orang yang berbisik-bisik, kawan-kawannya sama setengah mampus mencangkul di sawah. Dia cuma memegangi buku saja setiap hari kerjaannya. Dan kedua orang tua Kajan bertambah bangga oleh kemajuan anaknya di dalam masyarakat. Kasih keluarga itu berpindah dari Nipongiyah dan emaknya kepada Kajan. Waktu pasukan merah mengamuk dan menduduki kota kami, ia jadi tenaga yang potensial buat kaum merah.
Karena itu ia selamat. Dan waktu Merah diusir oleh Siliwangi, ia segera turut memburu-buru Merah dan selamat pula. Akhirnya datanglah Belanda. Dan karena ia merasa dirinya bukan orang jajahan lagi, ia turut melarikan diri dengan pasukan gerilya keluar kota. Keadaan sudah jauh berubah. Panen yang tak jadi di masa menunai yang lalu mencekik para pejuang dan pegawai-pegawai yang turut melarikan diri. Mereka yang tadinya aktif di masa pemerintahan Republik, sekalipun di daerah gerilya, masih juga kembang kempis oleh ketakutannya sendiri. Karena mereka itu tidak bersenjata. Hanya yang juga bersenjata bisa melemparkan ketakutannya. Dan sebaliknya malah, mau rasanya mereka menyerbu dan menduduki kotanya kembali. Dan karena daerah kami daerah masyarakat tani, di daerah gerilya pun terdapat ribuan orang berkalung sarung dan bertopi lontar berjalan mondar-mandir mencari keperluannya masing-masing. Kadang-kadang di bawah topi lontar itu berjalan mata-mata. Kadang-kadang juga pejuang sejati. Dan di antara satu dan lain orang, kadang-kadang terasa betapa tajamnya kecurigaan. Di antara mereka yang berkeliaran tiada tujuan yang tetap itu terdapatlah dia, Kajan, yang ketakutan karena merasa dirinya aktif. Tiap hari yang dikerjakannya hanyalah keluar masuk hutan mencari isi kepompong yang menggerombol-gerombol di balik-balik daun guguran musim pancaroba. Dan binatang itu dibakar dan dimakannya. Kadang-kadang ia dapat juga umbi-umbian, dibakar dan dimakannya. Dan bila dalam satu hari ia tak mendapat makan apa-apa, karena hutan pun diisi oleh orang banyak yang mencari makan, dimakannya daun-daun muda. Hidup seperti itu memang tiada tertahankan, dan lama-kelamaan badannya yang kurus bertambah jadi kurus. Matanya selalu jalang oleh ketakutannya sendiri. Kadang-kadang ia jadi kaget. Dan bila dari kota terdengar tembakan senapan atau mortir atau meriam, dirundukkannya badannya di balik apa saja yang dikiranya bisa melindungi dirinya. Sambil menangis, selalu ia tak berani berjalan sendirian. Bila ia ingin pergi kemana saja, selalu ia menunggu sampai ada orang yang akan pergi ke tujuan yang ditujunya. Karena waktu ia melarikan diri hanya berpakaian selembar saja, pakaiannya kini sudah jadi rompang-ramping. Kadang-kadang gas bermain-main dalam perutnya, dan dengan tangannya dipaksanya agar gas itu keluar dari perut. Pada suatu hari badannya menjadi bengkak-bengkak, tapi ia berhasil dapat mencuri vitamin dari palang merah tentara. Dan bengkak-bengkaknya jadi hilang. Tapi kesegaran badannya yang lenyap bersama lenyapnya tentara Jepang tak juga mau pulih. Pada suatu hari yang mendung, orang-orang di daerah gerilya berkumpul-kumpul di langgar. Dan bila dalam keadaan demikian, bolehlah dipastikan ada sesuatu yang penting sedang dibicarakan atau orang mendengarkan sesuatu dari kota. Tapi dalam kumpulan manusia itu tak terdapat sesuatu yang hendak diselesaikan. Tidak. Tapi pada suatu hari kabar baru dibawa dari kota oleh orang yang baru saja menyelundup. "Kajan dicari," kata orang itu. Dan Kajan mendekat. Ia tak bertanya. "Betul, Kajan dicari. Dan kalau dia tertangkap oleh Belanda pasti ditembak pada kepalanya." Kajan menggigil. Dingin seluruh punggungnya dan keringat dingin pun menyusul keluar. Aku sendiri dengar bagaimana ancaman mereka. Mereka menggeledah kampung Jetis. Dan tiap rumah diselidikinya sampai bawah-bawah lesung. Dan mereka bilang dengan ganasnya, "Mana Kajan? Engkau kenal Kajan? Engkau tahu Kajan?" Dan semua orang bilang tidak tahu. Mereka memang tidak tahu. Aku sendiri tidak tahu di mana dia berada sekarang. Kajan mengecilkan badannya. Matanya diredupkan seperti orang mengantuk. Dan di sela-sela tapuk yang menyipit itu, buah matanya mengintip orang di sekelilingnya. Mukanya telah basah keringat dingin. Tangan kanannya ditekankannya pada dadanya agar detik darahnya tak terlampau keras berdebaran. Tapi usahanya itu tidak berhasil. Rambutnya yang sudah beberapa bulan lamanya belum dicukur jatuh di mukanya. Tapi ia tak juga bersuara. Kemudian orang-orang Belanda memasuki rumah bapaknya Kajan. Dan bapaknya waktu itu sedang buang air. Dan orang itu diseret sampai minta ampun dan minta hidup. "Mana Kajan? Kajan anakmu?" Dan bapak si Kajan menjawab,
Di seberang kali, Tuan. Dan Belanda-Belanda itu bertanya mendesak, di daerah perampokan ya? Dan Bapak si Kajan menjawab ketakutan, iya Tuan, di daerah perampok. Dan Bapak si Kajan ditendang. Ia terjatuh menumbuk balik. Waktu Belanda-Belanda pergi baru diketahuinya bahwa ia belum lagi cebok dan tahi baru meleleh di pahanya. Orang tertawa bergegar-gegaran, tapi Kajan tak tertawa. Mukanya memberengut oleh memperhatikan. Oleh kesehatannya yang terganggu, oleh kurang makan, oleh ketakutan, mukanya jadi pucat. Dan matanya pun turut jadi pucat pula. Dan muka yang pucat itu memberengut terus sekalipun orang sedang tertawa terbahak-bahak. Kajan memang seorang aktif. Terdengar orang lain berkata. Tapi Kajan tak juga bergerak dari tempatnya. Walaupun dia hanya guru gerak badan, tapi pengetahuannya tentang politik luas, dalam dan tinggi. Orang menyambungi. Kajan tetap dalam keadaannya. Tiba-tiba ada seorang tertawa terbahak-bahak dan berseru senang, "Hei, Kajan ada di sini sekarang!" Semua perhatian tertumpah pada sosok tubuh yang tak bergerak dari tempatnya itu. Tapi Kajan tetap berdiam diri. Sorak senang bergegaran pula, tapi Kajan seperti tak mendengar segala keributan itu. "Sudah lama engkau di sini, Kajan?" orang bertanya. Ia tak menjawab. Tertawa senang dan mengajak bercanda-canda itu sekaligus lenyap. Orang memperhatikan Kajan dengan sungguh-sungguh. Seorang lagi bertanya, "Mengapa engkau diam saja, Kajan?" Ia tak menyahuti pertanyaan itu. Dan mukanya yang tadinya memberengut tetap memberengut. Seperti urat saraf mukanya telah jadi kapur. Orang jadi kaget sekarang. Terdengar ada yang bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Tiada menjawab juga. Kemudian ramai-ramai orang membangunkannya. Badan yang kurus itu terasa berat oleh mereka. Seperti tubuh mayat. Terdengar lagi, "Panggilkan dokter tentara." "Tentara sudah berangkat tadi malam ke arah utara," terdengar jawaban. Dan Kajan ditelentangkan di lantai langgar yang terbuat dari bambu. Tapi mukanya masih tetap memberengut juga. Dan mulutnya jadi kaku. Ia tak bisa bicara lagi. Matanya yang pucat mengagetkan orang banyak. Tiba-tiba suasana senja itu jadi kesungguh-sungguhan. Dan orang peduli pada kesungguh-sungguhan itu. Kadang-kadang terdengar dari jauh, hanya kadang-kadang. Dan waktu malam tiba, terdengar suara bom meledak. Sebuah lagi, ada konvoi masuk perangkap. Terdengar suara orang yang menjaga Kajan, biar mampus semua KL dan KNIL itu. Yang lain menyahuti. Tapi Kajan masih tetap dalam keadaannya. Hujan mulai turun rintik-rintik. Di sela-sela air yang bergemerisik menitiki daun-daunan dan alam sekitar itu, terdengar konvoi berangkat kembali ke kota. Ada juga menyusul tembakan 5-6 kali. Derum konvoi kian menjauh. Kajan masih beraut muka kaku dan memberengut. Tiba-tiba kilap mengerjap dan menusuk cakrawala dengan buntutnya yang panjang. Menyusul lagi ledakan yang hebat di langit. Dengan sendirinya saja, orang-orang yang masih berkumpul-kumpul di langgar menundukkan kepala, menutup kuping dan menyebut beberapa patah kata Arab. Dan waktu orang-orang memandang Kajan, pemuda itu telah kehilangan berengutnya. Raut mukanya kembali jadi lembek seperti biasanya. Hanya ketakutan memancar pada kedua matanya. Terdengar ia bertanya, "Belanda tak menyerbu kemari bukan?" "Tidak," orang menyahuti. Ia tak bertanya-tanya lagi. Hingga jauh tengah malam, orang masih menunggu Kajan yang sakit. Kemudian terdengar lagi Kajan bertanya, "Apa Ngadio tak bercerita bahwa istriku ditangkap? Atau diapakan? Atau di..." Ia tak meneruskan. Beberapa lubang mulut meneriakkan panggilan, "Ngadio! Ngadio!" Tapi Ngadio sudah lama tertidur. Orang membangunkannya. Terdengar suara orang yang menanyai, "Ngadio, apa bini Kajan tak diapa-apakan oleh Belanda?" Terdengar suara mengantuk menjawab, "Tidak, betul. Tidak. Seluruh isi rumah Kajan selamat. Selamat semua." Diam-diam Kajan mendengarkan. Tapi ia tak juga bergerak dari tempat duduknya. Dan kesenyapan yang diisi oleh gemerisik gerimis itu terus berlangsung dengan amannya. Langgar adalah pusat pertemuan di daerah gerilya.
Mata-mata yang dilepas bukan mata-mata militer, tapi mata-mata sipil. Selamanya terus saja menuju langgar untuk memberitahukan laporannya. Demikian juga halnya dengan malam itu. Sore yang kerdil dan tegap masuk ke dalam setelah mencuci kakinya. Langsung saja ia mendapatkan wedana daerah gerilya dan berkata tegas, kehormat-hormatan daerah, menunduk-nunduk dan dengan tangan tersilang di depan badan. Belanda sedang meronda di tepi Kali Lusi. Parno yang membawa sepikul minyak tanah tertangkap di sela-sela rumpun bambu dan kala ketahuan bahwa minyak tanah yang dibawanya sekaligus ditembak dia pada dadanya dan dibiarkan begitu saja. Diam-diam Kajan mendengarkan dari tempatnya. Rupa-rupanya pedagang minyak tanah gelap sedang dimusuhi Belanda sekarang ya. Dikira mau menembakari gedung-gedung. Tertawa yang kosong dan beramai-ramai menyusul. Dan Kajan terus jua mendengarkan. Mata-mata itu meneruskan dengan suara hati-hati. Belanda sekarang sedang mencari pegawai. Guru-guru sekolah tak ada. Pegawai pemerintahan juga tak ada. Perhubungan telepon, telegram, pos putus sama sekali. Gedungnya sudah lama dihancurkan. Saluran air minum pun putus. Belanda mencari pegawai. Di tiap-tiap penggeledahan tentu ditanyakan pegawai-pegawai yang melarikan diri dari kota. Mereka membutuhkan orang Indonesia. Ngadio menghadapkan mukanya pada Kajan, berkata, Belanda mencari engkau bukan hendak menangkap. Tidak Kajan, engkau dicari karena mau dijadikan pegawai. Kesungguh-sungguhan orang lenyap dan terdengar suara setengah bercanda-canda dan dapat distribusi susu, keju, roti, pakaian dan beras. Tapi Kajan telah kehilangan tenaganya untuk mengetahui batas-batas antara pembicaraan yang sungguh-sungguh dan bercanda-canda. Ya, kalau saja tidak ditembak, alangkah senang jadi pegawai Belanda. Kajan berkata dengan kesungguhan hatinya. Mendengar suara yang kesungguh-sungguhan itu, orang tak meneruskan godaannya lagi. Perlahan-lahan orang jatuh tertidur seorang demi seorang dan akhirnya tertidurlah semua. Berjajar di lantai langgar yang terbuat dari bambu itu, selain Kajan. Kajan merenungi nasibnya. Sebentar-sebentar matanya diarahkan ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Tapi yang paling lama, mata itu berhenti pada pantat lampu yang ada di atas matanya persis, tergantung pada kawat. Pagi di daerah gerilya tak jauh bedanya dengan pagi di kota. Di sini pun ayam berkokok dan berkeruyuk. Hanya di daerah-daerah yang terlampau dekat pada perbatasan, pada Kali Lusi, orang tak berani menumbuk di lesungnya. Baik menumbuk padi maupun menumbuk tepung. Karena bunyi-bunyian lesung itu sering membangkitkan kecurigaan tentara Belanda. Mereka mengira itulah alamat tanda menyerang. Pagi itu pun kabut menutupi daerah gerilya, seperti juga halnya di kota. Dan dikala surya mulai mengintip di ufuk timur, dan orang-orang masih juga tidur dengan dengkurnya dan menarik kakinya jadi lingkaran oleh kedinginan, Kajan masih juga belum memicingkan matanya. Tak juga terdengar keluh atau aduh atau suara nafasnya, sekalipun dadanya turun naik oleh nafasnya itu. Dan dikala orang seorang demi seorang meninggalkan langgar untuk menjalankan kewajibannya sehari-hari, Kajan masih juga tetap menggelepak di lantai langgar. Sudah berbulan-bulan, orang-orang yang meninggalkan kota, orang-orang yang setengah kelaparan dan tetap menyangga kewajibannya itu, membangun pemerintahan republik di daerah gerilya. Beratus kabar yang beribu macam isi dan maksudnya tersebar. Juga kabar yang diselundupkan oleh tentara Belanda untuk mengacau. Majalah gerilya pun terbit dengan tidak teratur, seperti juga kadang-kadang terjadi di kota-kota besar. Buku-buku pelajaran sekolah diangkuti keluar kota untuk membangunkan perguruan baru, dan ini tetap gagal. Pada suatu hari, terdengar kabar baru tentang keluarga Kajan. Ada juga Kajan yang sudah sembuh dari penyakitnya yang mendadak itu, mendengar istrinya telah melahirkan jabang bayi, dan makhluk baru itu lelaki. Dan Kajan tak tahu ataukah ia merasa berbahagia atau bersedih hati mendengar anaknya yang dilahirkan di kota, di rumah sakit Belanda itu. Ia tak tahu, betul-betul tak tahu. Dan ia tidak mempedulikan betul tidaknya hal itu. Kabar baru menyusul pula. Sekali ini lebih hebat.
Marjono jadi mata-mata Belanda. Ia kenal Marjono, kawan sekolahnya dahulu di sekolah rakyat. Dan anak yang berparas bagus itu sudah jadi pengkhianat. Kata kabar yang meniup-niup itu, Marjono jadi buah percakapan. Orang menanya-nanyakan dirinya, tempat tinggalnya, dan sampai orang tuanya sekali. Marjono merajalela di kota. Marjono. Kabar susulan, Marjono menangkapi tiap pemuda yang tidak dan belum bekerja pada Belanda. Juga tukang cukur dan tukang jam, juga pedagang-pedagang kecil. Asal pemuda, dia tangkap. Seperti biasanya, orang yang turut menyebarkan kabar baru ialah Kajan. Berseri-seri mukanya bila sedang meniupkan kabar baru. Seakan-akan ia telah memberi kebaikan maha besar pada kawannya. Karena itu, nama Kajan jadi populer lagi di daerah gerilya. Kajan, tukang berita. Dan suatu kali datang segerombolan pemuda bersenjata golok, pedang, dan pistol mencari Kajan. Kajan, tukang berita yang membahayakan ketentraman umum, kata mereka. Tapi waktu itu Kajan sedang ada di dalam hutan mencari ganyong pengisi perut. Dan gerombolan itu bergerak pula ke arah barat, ke induk pasukan dan ke pusat pemerintahan Karisedenan gerilya. Keadaan tenang kembali. Malam itu Kajan datang dilanggar dengan perut sakit. Segera ia merebahkan badannya di lantai. Diam-diam orang menjajarinya tidur di samping-menyampingnya. Tiba-tiba terdengar suara seorang bekas pesuruh kantor pos. "Hei Kajan, sudah datang engkau?" "Untung baru datang." Kajan bangun dari tidurnya, memandang dengan mata menyelidik pada pembicaraan itu, bertanya khawatir. "Siapa mencari aku?" "Belanda." Bagian 1, cerpen berjudul Hidup yang Tak Diharapkan karya Pramudia Anantatur dibacakan oleh Jenoflita.